Karena begini, Iran itu bukan negara kecil. Iran itu secara geografi, secara jumlah populasi, secara demografi, itu negara yang cukup khusus dan penting secara resources. Satu, Iran punya 90 juta jiwa populasinya, right? Army-nya mereka berapa? 3-4 juta atau berapa? I don't know exact statistiknya, nanti ditampil sama editor mungkin. Tapi estimasi aku maybe 3 juta atau 4 juta. Ini belum lagi teman-temannya Iran seperti Turki. Kalau sampai butuh, pasti Iran ke Rusia sama Cina minta bantuan dan lain-lain, right? Tapi hanya di Iran saja udah berapa jutaan orang. Sedangkan militernya Amerika cuma ada 100 ribu, 200 ribu orang, right? Seluruh dunia, kan Amerika itu ada banyak kawannya. Amerika, let's say di perang Iran ini ada Israel, ada Saudi Arabia yang jelas pasti mau ikut lawan Iran. And then ada UK, ada Prancis, ada Australia, ada beberapa negara yang traditionally allies atau membela Amerika, dan kalau Amerika gerak, mereka juga kirim pasukan, right? Total pasukan dari semua allies ini paling mentok-mentok berapa? 1 juta orang. Sedangkan untuk bisa invade dan menguasai Iran butuh sekitar 3 juta pasukan. Kurang lebih butuh 3 juta. So, jumlah pasukannya nggak cukup banyak. So, Amerika cuma ada satu chance, pakai pesawat. Bomber dari udara, bom dari atas. Tapi masalahnya di sini, tadi kan secara demografi justru Iran menang. Secara geografi Iran juga menang. Kenapa? Karena Iran itu negara yang banyak gunung. Dan itu susah banget. Kalau banyak gunung, pesawat dan helikopter gampang dijatuhin, ditembak dari darat. Right? Kedua, tank. Army tank nggak bisa lewat mountain. Gunung itu bukan geografi yang mendukung untuk tank ikut lewat. So, tanknya nggak bisa. Cuma ada satu cara untuk masukin pasukan ke Iran. Airdrop. Airdrop apa gitu loh. So, kalau mau masukin pasukan ke Iran, pesawat harus terbang dari atas, drop pasukannya lewat parachute atau sejenis itu. Nah, ini asumsi nggak dibom dari bawah, right? Kalau dibom pesawat itu dan semua pasukan hilang semua, right? Itu satu. Tapi kalaupun pasukannya berhasil mendarat dan berhasil mulai tembak-tembakan dan mulai perang, right? Faktor kedua dan ketiga, supply line. Kan yang jelas dari luar nggak bisa masuk ke Iran karena banyak gunung sekelilingnya, dan di selat itu ada laut, sea, rute yang sangat amat penting, 40% minyak lewat situ, right? So, Amerika nggak bisa masukin supply kecuali satu cara, airdrop, air supply, right? Pasukan harus di drop, supply harus di drop juga, dan kalau perlu ekstraksi pasukan keluar, ada yang injury, ada yang butuh pulang, ada yang perlu diekstraksi keluar, nggak bisa. Nah, ini berhubungan sama apa yang akan datang di masa depan, karena kalau kamu paham faktor-faktor ini, kamu akan bisa baca Trump akan melakukan apa saja.